Kalau kita berbicara tentang penipuan, biasanya yang terbayang oleh saya seketika itu adalah hal-hal yang berbau investasi, penipuan properti, jual beli barang-barang berharga seperti emas, berlian, batu permata, atau penipuan-penipuan yang biasanya berbentuk pola arisan. Dari satu orang, dua orang, tiga orang menjadi banyak korbannya. Termasuk salah satunya penipuan-penipuan yang berkedok perjalanan wisata. Akan tetapi, saat ini ada sebuah fenomena yang terjadi di Indonesia. Fenomena yang saya pikir itu merupakan hal yang aneh dan sangat tidak masuk akal. Fenomena penipuan yang memiliki nilai yang sangat fantastis. Seberapa fantastiskah nilainya? 10 juta? Ratusan juta? Atau mungkin miliaran kah? Atau seperti apa? Kita akan simak slide berikut ini. Dinamai Samurai Roll, pedang ini disebut merupakan barang pusaka dan bertuah. Bagi sebagian orang, slide tersebut mungkin hal yang apa sih ini sebenarnya? 1 triliun? 10 triliun? Kenapa ada kata samurai? Kenapa ada kata-kata yang berbau Jepang? Dari banyak narasumber yang saya terima informasinya mengenai berita ini, ternyata ini merupakan fenomena yang entah sejak kapan sudah menjamur di negeri kita. Saya teringat kisah seorang teman saya yang waktu itu ketika dia bercerita ke saya anggap itu hal yang mustahil. Dia berkata begini, "Bro, ini ada sebuah aset dari Jepang yang tertinggal di negeri kita Indonesia. Sejak zaman penjajahan, barang-barang ini disimpan sangat rapat sekali. Dan saat ini ada sebuah konsorsium besar yang sedang berusaha untuk mengurus seluruh aset-aset tersebut dan akan dijadikan nilai transaksi untuk mensupport segala macam bentuk kebutuhan strategis di negeri kita di Indonesia." Terus saya berpikir, apa? Obligasi? Bukan. Dia mengatakan ini sejenis peninggalan bersejarah berupa alat perang dari tentara-tentara Jepang yang berbentuk pedang. Dan mereka mengatakannya samurai. Silakan disimak. Uang ya sebesar 20 miliar, 20 miliar rupiah. Ya, jadi uang ini kita persiapkan bonus buat barang siapa saja yang punya SM. Saya siapkan dana transaksi DP untuk SM-nya. Saya tunggu di Yogyakarta secepatnya Pak, sebelum puasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak tanggung-tanggung, Eko menjualnya seharga 10 triliun rupiah. Kenapa bisa orang-orang yang bahkan memiliki titel akademi sekelas sarjana tertipu dengan hal-hal seperti ini? 1 triliun, 10 triliun, 100 triliun. Saya pikir mereka bahkan punya 1 miliar saja tidak ada di rekeningnya. Oke, begini. Saya tidak bisa subjektif dalam memahami berita ini. Mungkin ada dari teman-teman yang memiliki pengalaman seperti yang pernah saya sampaikan tadi di slide sebelumnya. Coba deh kita diskusi yuk. Mungkin saya yang terlalu berlebihan karena kemampuan saya terbatas dalam memahami sejarah, atau memang ini merupakan fenomena barbar yang menurut saya sama sekali tidak masuk akal. Skema yang dibangun adalah transaksi. Produk yang ditransaksikan yang dinyatakan sebagai barang-barang peninggalan bersejarah. Artinya, logika saya yang sederhana ini mengatakan bahwa setidaknya ada 3 syarat yang membuat transaksi ini mustahil dilakukan. Yang pertama, setiap transaksi barang-barang kepurbakalaan yang bernilai histori tinggi biasanya memiliki lembaga penjamin transaksi. Mereka
bekerja sama dengan beberapa perusahaan asuransi besar. Dan mereka akan mengumpulkan kurator untuk menilai dan mentaksir harga yang wajar dari barang tersebut. Kemudian mereka mengangkat barang tersebut ke balai lelang untuk ditransaksikan secara resmi dan disaksikan oleh banyak negara di dunia ini. Apalagi dengan nilai sebesar itu. Tetapi informasi yang saya terima di salah satu balai lelang internasional yang bernama Balai Lelang Christie, barang-barang yang terlaksana di acara lelang tersebut memiliki nilai yang paling tinggi tidak lebih dari 250 miliar saja. Dan itu pun benar-benar barang eksklusif yang super langka dan mungkin hanya satu-satunya yang ada di Indonesia ini. Samurai. Saya coba menelusuri apa sih sebenarnya barang ini. Saya juga tidak punya kemampuan untuk berpikir rasional untuk bisa menerima apa iya sih barang ini memiliki nilai sebesar itu, apa yang membuat dia berharga, sejarahnya, kualitas barangnya, atau bentuk nilai tukarnya. Coba kita simak video berikut ini. Saya akan mempraktekkan samurai roll tombol 3 bekas paku, cek asli pohon. Ini jenis samurainya, jenis Ada yang mengatakan ini merupakan barang yang super hebat, memiliki bilah yang begitu indah dengan tingkat radiasi yang tinggi sehingga dia mampu mengalahkan segala jenis logam keras seperti baja dan besi. Bahkan tidak sedikit yang mengatakan bahwa ketika dilakukan tes verifikasi keaslian barang tersebut menggunakan besi dengan ketebalan 2 inci minimal, dan barang itu, pedang samurai itu mampu membelahnya dengan seketika dalam hitungan detik dan melelehkan besi tersebut. Wow! Kita berbicara metalurgi, saya minta tolong nih sama teman-teman yang mendengar. Adakah yang mengerti? Tolong komentar di bawah, beri saya ilmu. Kita belajar bersama. Poin yang kedua. Saya berpikir barang ini merupakan barang langka yang begitu tinggi harganya sehingga banyak yang memalsukan. Oke, kita katakan barang itu ada. Mereka memalsukan dami-daminya untuk menipu masyarakat. Tetapi yang saya pikirkan, sudah hilangkah akal sehat kita untuk memahami bahwa ada yang namanya logika berpikir untuk menilai secara sederhana saja pantas atau tidakkah harga tersebut untuk ditransaksikan. Kalau kita bicara transaksi yang nilainya ratusan miliar, ratusan triliun, puluhan triliun, saya sampai tidak berani menyebut angkanya. Triliun. Asuransi mana yang berani menjamin barang itu untuk diangkat ke sebuah transaksi? Sementara di Indonesia belum ada gedung bank yang memiliki nilai lebih dari 100 triliun. Masuk akalkah sebuah barang sebesar itu, mungkin sekepalan tangan saya, berharga bahkan 5 kali lipat dari harga gedung bank di mana transaksi tersebut dilaksanakan? Apakah ini mitos? Kalau ini mitos, kita coba telusuri dari mana asalnya. Sejak tahun berapa hal ini, fenomena ini mulai menjalar di masyarakat? Saya mulai resah. Bukan karena berita yang saya baca, bukan karena isu yang saya terima dari teman-teman saya,
Tetapi belakangan ini, sejak tahun 2018, 2019, dan bahkan di awal-awal pandemi masuk Indonesia, tidak sedikit dari teman-teman saya yang ternyata terlibat dan mengalami kebangkrutan yang luar biasa hanya gara-gara ambisinya yang luar biasa untuk mencari barang ini dan mengupayakan agar sampai ke meja pertransaksian. Saya kenal mereka, teman-teman terdekat saya yang harus kehilangan hartanya, mobilnya, bahkan ada yang berprofesi sebagai pengusaha besar di sebuah pulau Indonesia yang kaya dengan sumber sawit. Puluhan miliar uang dia habis, dia mengeluh ke saya dan dia mengatakan saya stres. Tapi saya lebih stres membayangkan kenapa dia sebegitu konyolnya bisa percaya begitu saja. Konten ini saya buat dengan harapan kalau dari siapapun lah yang mendengar konten ini, yang menyaksikan konten ini, memiliki keluarga, memiliki teman, memiliki kerabat yang terindikasi mengalami gangguan pemikiran sehingga ia tergila-gila untuk mendapatkan barang itu, tolong kita bantu mereka, tolong kita sadarkan mereka, dan tolong tunjukkan ke mereka video ini. Konten ini selain karena keresahan saya terhadap fenomena aneh ini, saya berharap bagi siapapun yang mendengar, menyaksikan video ini, ayo, apabila ada dari keluarga kita, teman kita, saudara kita, sahabat kita yang terjebak dalam circle fenomena yang aneh ini, tunjukkan video ini kepada mereka dan biarkan mereka menilai. Dan apabila ada yang bisa memberikan penjelasan yang masuk akal kepada saya tentang kebenaran yang sesungguhnya mengenai barang-barang ini, ayo kita bertemu, kita bisa mendiskusikannya. Dan paling pentingnya lagi, di poin terakhir mengapa barang-barang ini mustahil bisa ditransaksikan, itu mengingat harganya yang fantastis. Tidakkah kita berpikir ada ancaman nyawa yang melekat di sana? Orang dengan 100 juta saja bisa mengundang maling, mengundang begal, mengundang rampok untuk bisa mengancam keselamatan jiwanya, bahkan menghilangkan nyawanya. Apa kabar yang 1 triliun, 2 triliun, 100 triliun bahkan? Apa artinya uang yang banyak? Sementara keselamatan kita, keluarga kita, anak kita, dan orang-orang yang kita sayangi terancam. 3 hal yang masuk akal yang membuat transaksi ini mustahil untuk dilakukan. Apakah barang itu benaran ada? Saya tidak tahu. Apakah memang pembayarnya yang memiliki uang sebegitu besarnya ada? Saya juga tidak tahu dan tidak mau tahu. Bagi saya hidup ini simple dan sangat sederhana sekali. Ingin menjadi kaya itu harus, tapi tetap gunakan logika sehat agar kita tidak tersesat. Saya Ardani, sampai jumpa.